anjing, 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 anjing. Abang lihat betapa banyak masyarakat sekarang sedang mengolok-olok presiden karena presiden itu logikanya nggak nyambung. Matematika saja tidak selesai, apalagi urusan yang lain, karena negara harus dibangun dengan logika berkonstitusi. Orang kalau ngurus negara itu, begini, kita ada masalah ini. Bagaimana pendapat menteri? Apa solusi Anda? Ini pidato kayak ceramah. Ceramah saja tidak sepanjang itu, Bang. 3 jam, ada 5 jam, dan segala macam. Merdeka! Pencapaian terbaiknya. Negara paling korup di dunia. Penduduknya. Paling miskin nomor 2 di dunia. Bayar pajaknya. Paling tinggi se-Asia Tenggara. Gaji rakyatnya. Paling rendah se-Asia Tenggara. Koruptornya. Paling sejahtera se-alam semesta. Merdeka! Merdeka! Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, aku lihat. Tetap saya monitor kalian. Kalau kalian kurang ajar, malam-malam aku turun nyari kau. Abang lihat betapa banyak masyarakat sekarang sedang mengolok-olok presiden karena presiden itu logikanya nggak nyambung. Matematika saja tidak selesai, apalagi urusan yang lain, karena negara harus dibangun dengan logika berkonstitusi. Orang kalau ngurus negara itu, begini, kita ada masalah ini. Bagaimana pendapat menteri? Apa solusi Anda? Ini pidato kayak ceramah. Ceramah saja tidak sepanjang itu, Bang. 3 jam, ada 5 jam, dan segala macam. Kami siap bahwa presiden kami engkau panggil ke sisimu, karena kehilangan presiden masih lebih baik daripada harus kehilangan masa depan kami. Tuhan yang kusembah, saya Mr. J sebagai warga negara Indonesia yang sangat merasakan penderitaan atas perilaku pemerintah kami yang zolim, atas pernyataan-pernyataan Presiden Prabowo yang sering melukai hati rakyat. Oleh sebab itu ya Tuhan, lakukanlah yang kau pandang baik. Kami siap bahwa presiden kami engkau panggil ke sisimu, karena kehilangan presiden masih lebih baik daripada harus kehilangan masa depan. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah. Bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main. Saya ulangi. Walaupun sekali lagi saya mohon para gubernur, bupati, ya, kalau saya datang, Jangan datang lagi, sudah. Mau mundur aja Pak. Nggak pala ngancem-ngancem rakyat. Macam Bapak udah betul lah ya jadi pemimpin. Toh program MBG Bapak itu cuma ladang korupsi. Yang diuntungkan pun bukan rakyat, tapi para tikus-tikus negara itu. Ada rakyat itu yang mau MBG dilanjutkan. Yang ada rakyat mau MBG ditutup selama-lamanya, biar pajak nggak mahal. Ya, Pak, kalau memang Bapak mau mundur aja Pak, silakan. Rakyat pun nggak peduli mau Bapak mundur. Kami yang penting tetap bisa makan. Ada MBG pun cuma ngabis-ngabisi duit rakyat. Nggak perlu Bapak ngancem-ngancem rakyat, Pak. Kalau memang mau mundur, ya mundur aja. Nggak pala bilang-bilang ke rakyat. saya sendiri shock, sedih, kekayaan kita yang hilang selama ini. Bapak Presiden sedih melihat betapa banyak kekayaan Indonesia yang dicuri, pret, berak sekebon. Kagak usah sok ngerasa sedih, orang malingnya lu yang pelihara. Buktinya dia udah ketahuan nyolong pun nggak ditangkep, nggak dipenjara. Malah dibela, dilindungi sama pengacara yang jarinya bening tapi otaknya butek. Yang ngakunya kagak butuh duit tapi haus akan kekayaan. Yang harusnya sedih mah masyarakat, Pak. Yang kerja nyari duit celentang terbalik buat bayar pajak, tapi hasilnya ditimbun jadi harta dan kekayaan. Kenapa para koruptor selalu dilindungi? Sedangkan orang yang cuma nyuri sayuran, nyuri ayam, nyuri pisang, itu dihukum seenaknya. Bahkan sampai ada yang mati dihakimi massa. Apa itu yang dibilang kemanusiaan yang adil dan beradab? Prabowo lucu-lucu. Ya, mungkin adalah suatu tema yang mungkin sampai saat ini amat sangat boleh dibilang
bertebaran. Karena mungkin dibuat lucu atau memang sengaja dibuat lucu agar kita tidak merasa semakin tertekan, atau mungkin ada suatu sikap yang merendahkan Prabowo Subianto. Tapi kalau mungkin direndahkan itu mungkin agak framing yang berlebihan ya, karena memang dari sikapnya tidak menunjukkan dari sikap kepala negara guys ya, dari ucapannya ya yang justru ngata-ngatai rakyat. Dan itulah yang membuat Prabowo Subianto menjadi pembeda dari presiden-presiden yang lain guys ya. Mungkin Presiden Soekarno dulu sangat berapi-api, tetapi real nyata dia itu adalah seorang pemuda revolusi ya, yang benar-benar memerdekakan Indonesia dan menjadi penyambung lidah rakyat. Nah, kita penyambung lidah apa kira-kira guys? Dan seperti apa selengkapnya, yuk kita play. Coba kita dengar yang satu ini ya. Coba kita dengar. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di dunia. Di atas Prancis, Jerman, Inggris. Itu dia setelah dia menjabat. Narasinya langsung berubah. Optimismenya setinggi langit. Gitu. Kita juga senang kalau Indonesia maju ya. Tapi kan berbanding terbalik ya dengan yang sebelumnya. Coba kita bandingin dengan yang satu ini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Nah ini pernyataannya sebelum menjabat, seolah-olah Indonesia akan bubar, seolah-olah masa depan kita itu suram, seolah-olah kita tidak punya harapan. Tapi setelah menjabat, tiba-tiba berubah. Seolah-olah hanya dia yang bisa membawa Indonesia ke dalam perubahan. Jangan hanya karena nggak menjabat, kita ngejelek-jelekin. Tapi begitu kita menjabat, ya gitu deh. Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya. Hati-hati kau. Suara rakyat adalah suara Tuhan, saudara-saudara. Apa yang salah? Apa yang salah kalau Presiden Republik Indonesia dan pemerintah yang dia pimpin ingin menggelontor uang kepada rakyatnya sendiri? Yang salah apa? Uang ini adalah uang yang kita hemat dari korupsi. Uang yang tadinya pasti dikorupsi, kita tahan, kita realokasi, kita gelontor ke rakyat. Salahnya apa? Saya merasa saya berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di pihak rakyat Indonesia. Prabowo ancam tidak akan mau jadi presiden lagi jika banyak rakyat yang tidak setuju program MBG lanjut. Lah, emang gue pikirin. Bodoh amat pak, mau bapak lanjut atau enggak, bodoh amat pak. Udahlah, mic-nya dimatiin lah kalau pidato lah. Katanya menurut bapak kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Sekarang misal sebagian masyarakat, banyak masyarakat yang nggak setuju dengan program MBG, ya di stop dong pak. Kan kalian yang duduk di pemerintahan ini, bahkan presiden pun kan sebenarnya pelayan masyarakat. Bosnya ya masyarakat, rakyat seluruh Indonesia lah. Ya kan sebagian besar pengen di stop, ya di stop lah. Kok jadi kayak keinginan bapak sendiri yang harus maju? Kayak egois gitu sih pak. Ibu mau kemana? Mau nanam. Nanam apa bu? Ini lele sama telur. Kenapa ditanam bu? Kan perintah presiden, katanya suruh nanam telur sama lele. Kan bisa menghasilkan. Lumayan kan. Sebagai warga negara yang baik kan harus nanam telur sama lele. Ibu masnya banyak? Ya iyalah buat pamer. Namanya juga petani, hari gini kan petani kaya. Bisa liburan ke luar negeri. Ya kan? Tuh. Nih, nanti nih si lele sama telur tuh berakar. Jadi banyak dia. Tuh.
Kalau udah banyak berakar kan lumayan, saya menghasilkan, makin kaya saya. Dan jika kita melihat dari aksi Prabowo Subianto ketika berpidato, mungkin ini adalah suatu hiburan bagi rakyat tersendiri ya guys ya. Karena apa yang dilakukannya, apa yang diorasikannya itu benar-benar seperti seolah-olah dia itu seorang pemain film yang berimprovisasi. Tetapi improvisasinya malah melenceng jauh dari kebenaran. Dan itulah yang terjadi, yang membuat masyarakat itu kadang-kadang menanti dan kadang-kadang malah juga meragukan apa yang dikatakan Prabowo Subianto. Kadang-kadang ada suatu pertanyaan gitu ya, apa iya sih? Apa iya dia itu benar-benar bilangnya seperti itu? Apakah benar dari hatinya? Karena ketika Prabowo Subianto memerintah Indonesia sekarang itu seperti rezim Jokowi ya, 11-12 ya sudah, atau sudah apa belum, atau mungkin boleh dibilang terkenal dengan sen kanan belok kiri gitu ya, yang ketika dia itu tidak ingin ngimpor, dan kemudian dari mobil SMK yang udah diproduksi 6.000 unit ternyata nggak ada sama sekali. Punya banyak janji-janji yang melenceng ya, membuka lapangan ya 10 juta lapangan pekerjaan tidak terrealisasi dan sebagainya. Dan kemudian IKN yang dijanjikan pun mangkrak. Itu sama seperti dengan Prabowo Subianto ya, bahwa ketika dia itu menjadi oposisi rezim Jokowi, dia itu pernah men-tweet bahwa dari ketika dia itu tidak merasa ada perbaikan di rezim Jokowi, dia itu akan turun demo dan memimpin demo untuk pemerintah turun. Tetapi yang terjadi ketika dia menguasai pemerintahan, malah dia itu membungkam dari suara-suara mahasiswa yang sedang berdemo, dan kemudian membungkam televisi nasional, televisi swasta ya, dan sama sekali tidak ada siaran langsung atau penyiaran atau bahkan dari berita-berita yang beredar di media massa, hanya sekedar di media sosial dan masyarakat. Tetapi berbeda dengan dunia internasional ya, amat sangat terkenal kita ya dengan aksi-aksi mahasiswa yang kemarin itu, mungkin bahkan sampai sekarang saya juga tidak mengikuti persis sampai hari ini ya. Demo itu berlangsung berhari-hari, diberitakan di televisi Cina, televisi luar negeri lainnya, dan ini membuat masyarakat Indonesia terutama itu sebenarnya bangga atau kecewa ya ketika mempunyai Presiden Prabowo Subianto. Dia sebenarnya terkenal loh ya, tetapi terkenalnya malah dalam arti belum hal-hal yang baik ya. Malah ada suatu pemberitaan bahwa media luar negeri mengatakan Prabowo akan bangkrut dan sebagainya. Ya, mungkin masyarakat Indonesia malah justru ada yang mungkin berkata, udahlah bangkrut, hancur-hancur sekalian ya, karena Indonesia sudah semakin sangat tersakiti. Tetapi itu juga suatu pernyataan yang tidak baik, karena mungkin dampaknya juga akan tidak lebih baik gitu ya. Dan semoga saja sih ya, kita masih tetap bermimpi, mungkin hanya ini mimpi, ada suatu presiden suatu saat nanti yang benar-benar itu pro rakyat ya, dan kemudian mengerti dan berempati kepada masyarakat kecil, bukan sekedar omong-omong, janji-janji belaka. Dan ketika menjadi presiden dia menjadi lupa. Apa mungkin dia seorang pelupa? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.